Tidak Allah seperti Tuhan kita, Allah yang berkenan mengangkat kita sebagai anaknya, sehingga kita boleh memanggil Dia Bapa. Terima kasih untuk segala hal, segala perkara mulai Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Tuhan menyertai dalam setiap langkah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mari kita undang Allah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita, memimpin kita dalam setiap langkah. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari masing-masing dari kita menyembah Tuhan, mengundang Roh yang Maha Kudus untuk membuat kita mengerti akan arti firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Biar Allah kita berkenan kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui penyertaan Roh yang Maha Kudus akan menyertai kita saat ini dalam merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang ditabur firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berita bagi kehidupan kita. Sembah Dia, sembahlah yang kudus, sebab hanya Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang mulia, Dia yang kudus, Dia Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi berkat rohani. Baik saudara, saya ingin kita mulai melihat dari Injil Matius pasal 6 ayat ke-22 sampai 23. Dikatakan dalam firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sampai di sini dulu firman Tuhan yang kita baca. Sungguh luar biasa saudara, firman Tuhan ini sangat jadi berkat ya tentunya buat kita semua. Tentunya kita juga mengimani bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan ya. Setuju ya saudara ya? Amin. Ya, karena kalau namanya biji mata itu, coba saudara, jangankan dicolok tuh mata ya,
Kelilipan debu sedikit aja, aduh rasanya udah seperti apa ya, bikin panik gitu. Nah, mata itu ternyata sangat penting sekali, karena betul mata itu seperti digambarkan dalam firman Tuhan ini, mata adalah pelita tubuh ya. Maka dari itu sebagai pelita tubuh tentunya mata itu harus baik, harus terang, benderang ya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, kalau matanya baik, matanya gimana ya? Kalau matanya kayak saya ini udah mulai rabun gitu, karena udah tua ya. Jadi nggak kelihatan jelas gitu. Saya naik motor aja sekarang udah nggak berani ya. Apalagi nyetir, wah udah nggak berani deh. Karena matanya udah mulai kurang bercahaya gitu. Tapi saudara, firman Tuhan katakan pada saat ini, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tentunya mata di sini yang dimaksud, karena mata rohani kita melihat di dalam dunia yang gelap ini. Saudara bayangkan ya, kalau dalam kegelapan itu, aduh kita nggak bisa lihat sama sekali ya. Nah, kita ini hidup dalam dunia yang gelap, digambarkan demikian. Dan terang itu telah datang. Nah, terang itu yang sudah datang itu adalah Yesus Kristus, Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Untuk apa dia datang ke sini? Supaya dunia yang gelap, penuh dengan iri dengki, kebencian, kemarahan, kejahatan, perkosaan, pembunuhan, penipuan, kebohongan, dan segala macam kejahatan yang bersumber dari kegelapan itu, maka Tuhan Yesus hadir di dalam dirinya sebagai manusia, agar manusia itu tidak, matanya itu jadi gelap, matanya itu tidak bisa melihat, karena mata kita itu bisa terpengaruh ternyata ya. Jika matamu jahat, katanya gelaplah seluruh tubuhmu. Makanya suka ada orang bisa bilang ya, gelap mata nih, karena gelap mata saya jadi, wah maksudnya mungkin emosi ya, karena emosinya tinggi jadi gelap mata katanya, sampai bunuh-bunuh. Aduh, itu luar biasa sekali ya. Karena gelap mata katanya nih saya jadi uang yang dilaci itu setumpuk saya ambil mau pulang itu buat sendiri ya. Nah itu ya, karena gelap mata gitu, dilacinya nggak ada ini ya, nggak ada pelita ya, nggak ada lampu. Wah, jadi aja dikorupsi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ini melihat ya, bahwa jika matamu jahat, makanya mata itu harus kita jaga dengan baik gitu. Memang kalau secara manusia ya pasti mata sudah waktunya ya pasti meredup ya, tetapi dimaksudkan di sini adalah mata rohani kita. Kalau mata rohani kita berada dalam kegelapan sehingga mata kita menjadi jahat, sehingga melihat apapun yang baik nggak ada, udah pokoknya kita melakukan semua yang dalam kegelapan itu membabi buta ya. Namanya juga matanya mata yang dalam kegelapan ya, mata yang jahat gitu. Jadi semua dilakukan, semua ditabrak, semua dihajar ya, karena demi kepentingan pribadi sendiri ya. Saya jadi ingat nih, dulu ya ada katanya pamali gitu ya. Pamali itu apa ya? Semacam tabu gitu ya. Pamali itu jadi kayak semacam larangan, tapi ada gunanya juga ya. Saya pernah tuh waktu itu malam-malam lah ya, udah gelap gitu, jangan gunting kuku malam-malam katanya, kata orang tua ya. Pamali katanya. Nah, terus kenapa? Kan nanya gitu ya. Nanti rezekinya bisa hilang katanya. Iya. Nanti susah nemuin jalannya, nggak lancar, banyak yang motong katanya. Karena gunting kuku ya malam-malam. Tapi kan sebetulnya bukan gitu ya. Karena pada waktu zaman dulu itu kan penerangan masih kurang ya. Lampu TL ya, atau yang cahayanya putih seperti sekarang, neon lah gitu ya. Kan belum ada dulu. Lampu juga kalau ada lampu yang kuning itu ya, lampu bohlam disebutnya ya. Terus juga mungkin ada beberapa yang belum punya, maksudnya ada beberapa tempat yang belum kebagian listrik,
ya gelap, jadi pakai lilin atau pakai lampu patroma kah atau pakai apa gitu sebagai penerangannya. Jadi tentu saja kalau malam hari itu kurang cahayanya. Kalaupun kelihatan tuh remang-remang ya. Jadi kalau gunting kuku di cahaya yang remang-remang kan nggak kelihatan persis. Jadi bisa melukai jari. Nah kalau jarinya sakit, jarinya luka, nanti kan nggak bisa bekerja. Nah karena nggak bisa bekerja, akibat jari yang sakit tadi atau tangannya sakit, jadi nggak punya penghasilan, jadi rezekinya bisa hilang ya gitulah ya kira-kira artinya ya. Kalau zaman dulu kan orang tua pakai itu ya, pakai istilah gitu. Jangan gunting kuku malam-malam, pamali. Oh gitu. Tapi maksudnya ya gitu. Karena zaman dulu itu kan belum ada listrik ya seperti zaman sekarang ya. Nah, lalu kalau di tempat yang gelap, kita akan menuntun apa yang terjadi. Dua-duanya kesandung-sandung. Bahkan dua-duanya bisa jatuh masuk ke dalam lubang yang gelap juga bisa menjadi celaka diri kita ya. Nah saudara-saudara, seringkali kita mendengar bahwa kita ingin menyebarkan terang dari Tuhan ini. Kita ingin agar pelita tubuh kita terlihat sama orang lain. Kita ingin melihat bahwa banyak orang yang bisa bersama-sama bersukacita dalam Tuhan Yesus. Tapi saudara, untuk kita dapat membawa orang kepada terangnya yang ajaib itu, maka mata kita sebagai pelita tubuh kita harus juga terang, supaya seluruh tubuh kita ini terang, tubuh kita ini murni, suci, kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu penting untuk baca Alkitab, doa dalam setiap hal ya, doa ya, apapun itu didoakan dulu sama Tuhan ya. Dan apa hasilnya, yaitu hasil doa. Jadi nggak usah protes lagi ya. Nah saudara, Lukas 6 ayat ke-9 berkata, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi saudara, ayo kita akan menjadi terang bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita dengan terus menjaga keintiman dengan Tuhan Yesus, berdoa, merenungkan firman Tuhan, melakukan kasih seperti hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Sampai sini dulu renungan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mohon agar Tuhan Yesus mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dia menyucikan sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Dan bagi saudara yang saat ini mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini juga biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Buka hatimu, katakan, ya Yesus, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosaku, masuklah dalam hatiku, dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.